Saya ingatkan para pejabat, datanglah silaturahim ke ulama. Walaupun sudah menjabat, jangan pas nyalon aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan para cucu atau kolop, kita habis sholat asar di Masjid Jami Pangkal Pinang, masjid yang sangat tua dan bersejarah di Pangkal Pinang. Tapi bukan soal masjidnya, hari ini saya didampingi Ustadz muda kita, yaitu Ustadz Haji Muhammad Kurnia LC, MA juga ya, LMA. Sama dengan Ustadz Abdul Somad di titelnya ya. Beda sekarang. Kalau sekarang beliau sudah doktor, ya. Profesor malah. Iya. Mudah-mudahan bisa ngikutin. Amin, amin. Dan hari ini Ustadz ada satu ulama di Bangka Belitung yang nyaris nama beliau karena sudah sepuh tidak terdengar lagi di berbagai media. Kalau dulu sangat sering. Kalau saya menyebutnya beliau itu Kiai Haji Maimun Zubairnya Bangka Belitung. Saya dulu sering komunikasi, menjemput beliau kalau beliau ngisi acara. Sudah itu datang ke rumah beliau. Hari ini saya didampingi ulama muda, silaturahim ke ulama senior kita. Siapa beliau? Yuk ikuti terus perjalanan kami sore ini. Sobat dan para cucu atau kolop, biasanya di samping saya itu Munir atau yang cantik-cantik. Tapi hari ini, sore ini cukup berbeda. Beliau adalah guru saya. Umurnya masih muda. Tadi sekilas kita sudah melihat di Masjid Jami, Ustadz Haji Muhammad Kurnia LC MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau umurnya jauh lebih muda daripada saya. Itu secara umur. Kedewasaan, kebijaksanaan orang itu bukan dilihat kapan dia lahirnya, tetapi bagaimana sikap berhadapan dengan masyarakat, bagaimana sikap berkebangsaan, bagaimana sikap di tengah-tengah kehidupan di lingkungan. Nah, itu bisa dilihat kedewasaannya. Nah, oke, sobat, kita sebentar lagi sudah mau nyampe ke rumah sosok Kiai Sepuh di Bangka Belitung. Sobat, sekarang saya bersama Ustadz Haji Muhammad Kurnia, dan di tengah-tengah kami, alhamdulillah ternyata kami diterima langsung oleh Al-Mukarram, ulama sepuh kita di Bangka Belitung, Kiai Haji Usman Fatan. Tadi saya sebut beliau ini Kiai Hajinya Maimun Zubair Bangka Belitung, tokoh ulama sepuh, mantan ketua MUI ya, Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung. Berapa periode? Mulai dari kecamatan, kemudian ya MPS sampai ke provinsi. Jadi Jadi beliau ini belum lama sih, baru kita 7 atau 8 tahun melepas jabatan sebagai ketua MUI Babel. Itu pun beliau sudah lama sebetulnya. Tuh. Gimana Pak Kiai, sehat ya, tetap sehat atau ada katanya tadi kaki ya? iya kaki. Kaki yang rada-rada sakit. Sering lemah, Pak Kiai usianya berapa sekarang Pak Kiai? sekarang 93 tahun, tapi beliau lahir tahun 27. tahun 27. Insyaallah kita berdoa semoga usia kita, kesehatan kita, kebermanfaatan kita bisa mengikuti jejak beliau. Beliau tinggal di Pangkal Pinang. Nah, Bangka Belitung ini kan ada Melayu, ada Tionghoa, ada Jawa, ada Madura, ada Bugis,
Nah, bagaimana supaya kita ini tidak jadi masalah, bersatu? Apa nasihatnya Pak Kiai? Sebenarnya tidak ada, cuma ya karena kita nih merasa bahwa kita hidup memang bermasyarakat. Hidup bermasyarakat ya. Dulu saya tahun ya Jepang, Tahun masa-masa penjajahan Jepang. ada masa Jepang, saya juga mengikuti perjuangan itu. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi juga umur, jadi saya tidak diterima. Jadi setidak-tidaknya anggota API, Anggota Pemuda Indonesia. Pernah jadi anggota API juga ya? Ya, Anggota Pemuda Indonesia. Iya. itu Dulu rumahnya Pak Kiai kan di betul. Nah, saya sering datang ke sana. Pelipur. Di Pelipur, kebetulan saya sering datang ke rumah beliau, pernah juga jemput beliau beberapa kali kalau beliau ngisi ceramah. Satu hal, sobat semua, beliau ini kalau sudah khotib, terus terang tadi Ustadz Kurnia cerita sama saya, bahan khotib beliau tulis teks khutbahnya itu dengan Arab Melayu. Itu Pak ya, tetap dengan Arab Melayu. Dan kalau beliau sudah di atas mimbar, suara beliau itu menggelegar, tidak sesuai dengan umur. Padahal beliau udah tua, tapi suaranya masih sangat muda. Saya pernah kaget dulu, masa pakai Usman Patan. Nah, sekarang saya lihat yang nurun Ustadz Kurnia. Ini kalau sudah khotib, waduh, tegas sekali. Kalau saya bukan khotib, tapi demo. Cucu berapa cucu? Tadi anak, cucu berapa sekarang? cucu Pasti nggak terhitung nih. Cicit juga ada. Cicitnya? Cicit banyak, udah cucu. satu kan anak cucu Wani ini yang Pokoknya banyak lah cucu dan cicit. Wajar beliau lupa. Saya punya orang tua juga tidak hafal lagi berapa cucu dan cicitnya. Padahal orang tua saya umurnya 80-an, 70 lebih. Dan tidak ingat lagi udah berapa cucunya, berapa cicitnya. Tapi saya masih ingat anak saya 3. Ini orang tua beliau. Yang anak yang mana ini? Ini. Oh ini ya, yang anaknya Pak Kiai ya. Nah ini anak menantu. Dan ini cucunya Pak Kiai, Fatma siapa ini? Oh Fatmawati, pemuda kita, kawan-kawan, termasuk bisa jadi kita, gitu. Karena kedekatan nggak berani kritis, tapi saya belajar dari beliau. Di depan Pak Zul dan di depan saya beliau ngomong apa adanya. Jadi saya waktu itu sempat kaget dan Pak Zul itu diam, nggak berani bantah. Itu ulama, kita hormati karena tingkatnya lebih tinggi daripada wali kota. Itu Pak Zul mengingatkan ke saya, apapun yang diomongkan oleh Pak Kiai, saya akan diem, salah maupun benar, tetapi tingkatnya lebih di atas saya, makanya saya harus tidak marah. Itu ya, saya belajar dari situ Pak Kiai, banyak yang saya pelajari. Alhamdulillah. Pak Kiai, pejabat-pejabat selain Polda, dari Polda, siapa sih yang masih datang ke sini? Gubernur kah? Wali kota kah? Bupati? Nggak ada lagi ya? saya tuh Nggak ada lagi ya? Saya ingatkan para pejabat, datanglah silaturahim ke ulama, walaupun sudah menjabat. Jangan pas nyalon aja, ya. Gitu, ya. Nasihat untuk Bangka Belitung, Pak ya. Bangka Belitungnya gimana supaya baik? Supaya tetap bersatu, aman. sekarang ini sudah baik ya. Udah baik ya? Sudah baik. Wah, sudah bersatu, udah baik, dewasa masyarakatnya. Tinggal lagi ya mereka artinya mempelajari apa yang sudah baik itu tambah baiknya. Oh, jaga kebaikan-kebaikan yang ada di Bangka Belitung tadi. Semoga kita doakan Pak Kiai tetap sehat walafiat, bermanfaat, mendoakan kita yang muda-muda dan kebijaksanaan, kedewasaan menurun ke kita, dan keulamaan beliau bisa diwarisi kepada ulama-ulama muda di Bangka Belitung. Semoga Ustadz Muhammad Kurnia juga
bisa mengikuti jejak ketokohan beliau ini. Nah, beliau ini sangat luar biasa. Jadi kami datang ke sini memang untuk belajar, mendengar petuah-petuah dan pengalaman. Halo sobat dan para cucu atau kolop, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng ulama sepuh karismatik Kiai Haji Usman Fatan. Gimana Sat tanggapannya? Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Atok Kolom Guru Ahmadi Sofyan. Berkat wasilah beliau sore ini kembali kita berkesempatan silaturahim dengan salah satu ulama karismatik yang ada di Bangka Belitung ini. Kalau kita tahu angkatan mulai dari 50-an sampai 90-an itu tidak akan ada orang yang tidak kenal dengan sosok yang bernama Kiai Haji Usman Fatan di Bangka Belitung ini. Maka saya tadi baru merasakan perjalanan spiritual yang luar biasa. Makanya tadi ketika ada di sana tadi, mulut ini rasanya mau berkata-kata itu sulit untuk keluar karena memang sudah terpesona dengan karismatiknya sosok Kiai Haji Usman Fatan. Satu pelajaran mungkin yang bisa kita petik, pertama dari apa yang kita lakukan selama kita hidup, kalau yang kita tebar adalah kebaikan, maka nanti yang akan kita petik pun adalah hasilnya dari kebaikan itu sendiri. Betul. Tapi kalau kita hidup, yang kita keluarkan adalah keburukan, kejahatan, kezoliman, maka sepanjang hayat kita akan diingat orang seperti itu. Yang kedua, kita sebagai orang awam memang secara etika kita yang harus berkunjung kepada orang-orang alim. Karena ketika berkunjung kepada orang-orang alim, tadi beliau sudah cerita di rumah. Jadi dulu barangkali tahun 30-an, 40-an, 50-an, Bangka Belitung ini sangat-sangat langka daripada orang yang akan menyampaikan agama Islam itu sendiri. Maka dulu beliau ketika banyak orang-orang dari Yaman, ya, kolega-kolega beliau yang datang berdakwah ke Bangka, beliau selalu meminta doa berikut sambil kepala beliau tadi beliau cerita dielus dan didoakan langsung oleh para ulama-ulama tersebut. Sehingga hasilnya ya hari ini kita lihat bagaimana beliau memang bisa menjadi sosok ulama yang mungkin sampai hari ini di Bangka Belitung belum ada duanya. Betul. Belum ada duanya. Usman Fatan tuh belum ada duanya. Jadi karakter beliau memang sangat kuat sekali menjadi tokoh pemersatu di masyarakat di Bangka Belitung. Ya, betul. Itu salah satu tokoh pemersatu di Bangka Belitung yaitu Kiai Haji Usman Fatan. Betul sekali Ustaz. Kita ikuti terus channel Atok Kolop Bangka Belitung. Jangan lupa apa aja Ustaz? Like, comment, share, and subscribe. Ya.